Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 5 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-26, Hari Sabtu Imam. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Ayub, bab 42, ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 17. Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabdamu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya, lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat wanita yang secantik anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu Ayub malah hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Sebab aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja dahulu ingin melihat apa yang kamu lihat,
tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, berhasil lulus tes yang sulit atau mendapatkan keberhasilan dalam tugas yang berat tentu membahagiakan dan menyenangkan. Wajarlah jika orang merasa bangga, senang, atau bahagia. Keberhasilan kita adalah buah perjuangan kita, tetapi juga kebaikan dari banyak orang, dan terutama karena penyertaan Tuhan. Ke-70 murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Para murid melihat keberhasilan itu dalam cara pandang takluk kepada kami, walaupun kemudian dikatakan demi nama-Mu. Bangga atas kemampuan diri walaupun menggunakan kuasa Tuhan. Istilah yang sering kali dipakai oleh umat adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Tentunya ungkapan ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan usaha dan kesungguhan kita, tetapi mau menunjukkan keyakinan sekaligus ketergantungan kita pada penyelenggaraan ilahi yang melebihi apa yang dapat kita pikir dan bayangkan. Yesus mengajak ke-70 murid untuk masuk lebih dalam. Bersyukur karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Ini mau mengungkapkan bahwa hidup kita ada di hati Allah dan diindahkan oleh Allah. Mata Allah ada pada kita. Inilah hal yang patut dan perlu disyukuri lebih dari segalanya. Marilah dalam setiap keberhasilan kita mengungkap syukur atas kebahagiaan Tuhan. Pengalaman ini akan membuat kita lebih tegar dan kuat ketika mengalami tantangan atau kesulitan. Karena kita tidak pernah sendiri. Allah memperhatikan kita. Matanya mengamati kita untuk menjaga kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala hal yang kami alami dalam hidup ini. Entah itu keberhasilan ataupun kegagalan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.